Halo anak-anak, apa kabarnya? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita akan sama-sama belajar matematika. Namun alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Materi pokok yang akan kita pelajari hari ini yaitu tentang pecahan. Adapun kompetensi dasar yang akan dicapai yaitu yang pertama, menjelaskan dan melakukan operasi hitung bilangan bulat dan pecahan dengan memanfaatkan berbagai sifat operasi. Yang kedua, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan operasi hitung penjumlahan bilangan bulat dan pecahan. Dengan indikator pencapaian kompetensinya yaitu yang pertama, menentukan operasi hitung penjumlahan pecahan dengan penyebut yang sama dan juga berbeda. Yang kedua, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan operasi hitung penjumlahan pecahan. Dan adapun tujuan pembelajarannya yaitu peserta didik dapat menjelaskan tentang konsep pecahan dan juga melakukan operasi hitung pecahan dengan penyebut sama dan juga berbeda. Nah, anak-anak, sebelum kita membahas tentang operasi hitung pecahan, Ibu mau tanya dulu, kira-kira anak-anak masih ingat tidak tentang materi minggu lalu? Oke, kita lihat sama-sama contoh soal berikut ini ya. Berapakah daerah yang diarsir dibanding dengan daerah keseluruhannya? Perhatikan gambar A. Terdapat daerah yang diarsir ada 3 bagian. Kemudian jumlah keseluruhannya ada 5 bagian. Jadi, pecahan dari daerah yang diarsir adalah 3/5 bagian. Nah, untuk contoh yang kedua, di sini terdapat daerah yang diarsir ada 3 bagian. Kemudian jumlah keseluruhannya ada 6 bagian. Jadi, pecahan yang diarsir adalah 3/6 bagian. Nah, anak-anak, setelah melihat 2 contoh yang tadi, Ibu mau menjelaskan sedikit tentang pecahan senilai. Perhatikan gambar-gambar berikut ini. Terdapat gambar 1, gambar 2, dan juga gambar 3. Untuk gambar yang pertama bernilai 1/2. Gambar yang kedua bernilai 2/4 dan gambar yang ketiga bernilai 4/8. Dari ketiga pecahan-pecahan tersebut memiliki nilai yang sama yaitu setengah. Oke anak-anak, sekarang kita masuk pada materi operasi hitung penjumlahan pecahan. Perhatikan gambar berikut ini. Sekolah Dasar Pelangi akan membuat taman bermain baru dengan membersihkan lahan yang berbentuk persegi panjang. Mereka memutuskan menggunakan 1/4 dari taman bermain untuk lapangan basket dan 3/8 dari taman bermain untuk lapangan bola kaki. Nah, berapakah bagian dari taman yang telah digunakan untuk membuat lapangan basket dan lapangan bola kaki? Oke anak-anak, sekarang kita masuk pada operasi hitung penjumlahan pecahan. Yang pertama yang berpenyebut sama. Perhatikan contoh berikut ini. Ayah memiliki 2/8 bagian potong pizza. Ibu memiliki 2/8 bagian potong pizza. Kakak memiliki 2/8 bagian potong pizza dan adik memiliki 2/8 bagian potong pizza. Berapakah jumlah pizza keseluruhannya? Kita hitung sama-sama ya. 2/8 ditambah 2/8 ditambah dengan 2/8 ditambah dengan 2/8 hasilnya adalah 8/8. Kenapa? Karena penyebutnya sudah sama, maka pembilangnya kita langsung bisa dioperasikan. Contoh yang kedua, David memiliki 3/8 potong pizza. Kemudian Dani memberikannya lagi sebanyak 4/8 potong pizza. Berapakah jumlah total keseluruhan pizza tersebut? Perhatikan, 3/8 ditambah dengan 4/8 hasilnya adalah 7/8. Karena penyebutnya sudah sama, maka pembilangnya bisa langsung dioperasikan. Jadi total keseluruhan pizza tersebut adalah 7/8 bagian. Oke anak-anak, kalau tadi operasi hitung penjumlahan yang berpenyebut sama, sekarang kita masuk pada operasi hitung penjumlahan yang berpenyebut berbeda. Pada operasi hitung penjumlahan yang berpenyebut berbeda, kita harus samakan penyebutnya terlebih dahulu. Samakan penyebutnya dengan cara mencari KPK dari penyebut yang berbeda tersebut, atau kita langsung bisa mengalihkan kedua penyebut tersebut.
Nah, rumus yang digunakan untuk mencari penyebut yang berbeda adalah A per B ditambah dengan C per D itu sama dengan A kali D per B kali D ditambah dengan B kali C per B kali D. Supaya lebih jelas lagi, perhatikan contoh berikut ini. Berapakah hasil dari 1 per 5 ditambah dengan 3 per 8? Perhatikan, penyebutnya merupakan penyebut yang berbeda, yaitu 5 dan juga 8. Karena penyebutnya berbeda, maka kita harus mencari KPK-nya, atau kita bisa langsung mengalihkan kedua penyebut tersebut. Jadi, KPK dari 5 dan 8 adalah 40. Maka hasilnya adalah 8 per 40 ditambah dengan 15 per 40 sama dengan 23 per 40. Contoh selanjutnya, 1 per 2 ditambah dengan 1 per 4, perhatikan baik-baik. 2 dan 4 merupakan penyebut yang berbeda, maka kita harus mencari KPK dari 2 dan 4. KPK-nya adalah 4, maka hasilnya adalah 2 per 4 ditambah dengan 1 per 4. Karena penyebutnya sudah sama, maka pembilangnya kita langsung bisa operasikan. Jadi, 2 ditambah 1 adalah 3 per dengan 4. Contoh selanjutnya, Ibu Ani masih memiliki stok beras sebanyak 7 per 3 kg. Kemudian untuk persediaan, ia membeli lagi sebanyak 21 per 4 kg. Berapakah persediaan beras Ibu Ani? Kita hitung sama-sama total stok berasnya Ibu Ani. 7 per 3 ditambah dengan 21 per 4. Kita lihat penyebutnya belum sama, maka kita harus samakan penyebutnya terlebih dahulu dengan mencari KPK dari 3 dan 4. KPK dari 3 dan 4 adalah 12. Jadi hasilnya adalah 28 per 12 ditambah dengan 63 per 12. Karena penyebutnya sudah sama, maka pembilangnya bisa langsung dioperasikan. Jadi 28 ditambah dengan 63 hasilnya adalah 91 per 12. Anak-anak, kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini adalah ketika kita ingin menjumlahkan 2 atau lebih pecahan, maka ada beberapa langkah yang harus dilakukan terlebih dahulu. Yang pertama, jika penyebutnya sudah sama, maka kita tidak perlu lagi untuk menyamakan penyebut, tapi pembilangnya kita langsung bisa operasikan. Tapi jika penyebutnya belum sama, maka kita harus samakan penyebutnya terlebih dahulu. Nah, samakan penyebutnya dengan cara mencari kedua KPK dari penyebut yang berbeda atau bisa mengalihkan kedua penyebut tersebut. Semoga apa yang sudah dipelajari hari ini dapat dipahami dengan baik ya. Jangan lupa untuk tetap rajin belajar. Sekian dulu pembelajaran kita hari ini, dan alangkah baiknya kita menutupnya dengan doa. Berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke anak-anak, sekian dan terima kasih.